Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pegawai dari PLN Persero, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada kami Rumah Sakit Pertamina Balikpapan untuk memberikan sedikit gambaran yang lagi viral saat ini, yaitu tentang coronavirus atau COVID-19. Terima kasih juga untuk PLN Persero untuk mempercayakan kepada kami untuk screening untuk para pegawainya. Luar biasa, perusahaan yang mencintai pegawainya adalah perusahaan yang bisa besar dan kemudian hari bisa ditopang dengan kesehatan dari para pegawainya. Baik, ini untuk mengisi puasa. Besok ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang biasanya kita berbondong-bondong ke pasar, belanja dan sebagainya. Stop. Saat ini adalah waktunya physical distancing, social distancing, stop semuanya. Kalau bisa semua dilakukan di rumah. Mungkin PLN di sini saya tanya kemarin beberapa pegawai work at home, iya ada beberapa yang work at home. Tapi luar biasa yang bagian lapangan tetap bekerja sepertinya. Oke, kita mulai lagi. Kenapa sih kok saya yang diundang dokter paru? Ternyata manifestasi dari COVID-19 salah satunya adalah ke saluran pernapasan atau pada paru-parunya disebut pneumonia. Pneumonia itu apa sih? Pneumonia itu adalah peradangan atau infeksi parenkim paru yang diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya kuman, bakteri, jamur, virus. Tidak semua virus itu adalah virus corona. Banyak jenisnya, jutaan jenis. Yang sekarang lagi wabah adalah COVID-19. Yuk kita lihat bagaimana sih COVID-19. Ya lanjut. Ya outline saya ya, saya akan menjelaskan situasi coronavirus, apa sih coronavirus, tata laksana dan pencegahannya seperti apa. Next. Intro yang pertama kali. Sejak di mana sih cerita ini berawal? Ternyata ceritanya di market atau pasar makanan di Wuhan, Hubei. Jadi dia menjual hewan-hewan liar yang mereka makan. Kalau kita banyak juga ya di daerah Tomohon kalau nggak salah, Tomohon itu juga jual seperti ini. Tapi mereka itu dimasak. Kalau di Wuhan pemasakannya nggak sempurna, hanya dicelup-celup dengan air panas, dimakan masih ada bulu-bulunya. Itu benar-benar ekstrim. Saya lihat di beberapa media itu benar-benar mereka lakukan seperti biasa. Bahkan memakan mentah-mentah itu seperti biasa bagi mereka. Itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan alhamdulillah kenapa orang ngomong dan sebagainya, dok kita makan seperti itu tidak apa-apa. Karena mereka memasak dengan sempurna, dengan suhu yang sempurna, pemasakan yang matang sempurna. Itu yang membuat viral tidak bisa hidup di situ. Next. Ini ya timeline-nya. Ini waktu saya bikin di bulan lalu. Bayangkan saja waktu itu di tanggal ini awal pelaporan pertama tanggal 31 Desember Cina melaporkan adanya wabah kasus mirip SARS kepada WHO. Kemudian di tanggal 9 Januari WHO menyatakan bahwa wabah disebabkan oleh coronavirus yang belum diketahui jenisnya. Next. Ternyata di tanggal 11 Januari ini kematian pertama kasus ini di Wuhan. Terjadi pada apa? Laki-laki usia 61 tahun. Makanya pada pasien-pasien dengan geriatri atau usia lebih dari 60 tahun itu berisiko sekali. Tapi ada beberapa penelitian bilang 50 tahun sudah berisiko sekali. Makanya beberapa dokter di Jakarta yang usia sudah di atas 50-55 tahun diharapkan bekerja di rumah karena beresiko gitu. Kemudian tanggal 13 Januari kasus pertama di luar Cina ditemukan di Thailand. 2 orang perjalanan kembali dari Wuhan. Jadi orang Thailand ini pergi ke Wuhan, balik
harapan kita semoga makin hari makin turun jumlahnya. Mungkin kenapa? Dok, kok dulu jumlahnya sedikit banget, sekarang menambah banyak. Itu kita kupas nanti ya. Yuk lanjutnya. Nih ya, ini waktu data di tanggal Januari. Bayangkan hanya ini merah, tapi sekarang sudah semua terkena. Jadi ini data yang kemarin saya ambil itu sudah jauh berubah. Oke, next. Ini di tanggal berapa ini? Ini tahun sekarang 114. Lihat Indonesia sekarang ini aja 114, dunia itu yang lalu. Sekarang Indonesia saja sudah 4.500. Luar biasa. 4.500 yang kenaikannya, wow, luar biasa. Next. Ini ya, ini yang pertama 30 Januari baru WHO itu bangun bahwa ini pandemik ini sudah bukan endemisasi di Cina lagi. Jadi dulu diagnostiknya awal selalu menanyakan dari mana, dari Cina kah, dari luar negeri atau apa. Ada gejala tidak ada gejala. Kalau dari daerah yang red zone atau zona merah, pasti pasien di karantina. Tapi sekarang mana yang tidak ada red zone-nya? Balikpapan pun red zone kalau lihat seperti ini. Jadi baru uangnya itu 30 Januari baru oke, ini pandemi. Kemudian Kemenkes menetapkan infeksi COVID sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah 4 Februari baru ditetapkan. Kemudian 2 Maret baru menyebutkan ada 1 dan kasus 2, jadi 2 kasus ini ibu dan anak yang pertama kali membuka semuanya bahwa ini ada yang positif. Kemudian ini 9 Maret 2020 itu masih 19 kasus, 13 ya, tanggal 13 April sudah 4.556. Bayangkan jauhnya, luar biasa. Ini saya bikin waktu masih 10 Maret. Jauh sekali, hanya hitungan tambahan. Tahu nggak pertambahan sekarang sudah bukan hanya satuan atau puluhan, ratusan per hari. Kenapa? Karena satu, alat sudah makin banyak untuk pendeteksian, ya. Kita sudah memiliki alat screening awal. Kita lakukan rapid test di sini. Itu untuk mengetahui. Rapid test kita ada 2, jadi ini serologi, IgG atau IgM, itu bisa mendeteksi. Jadi tidak hanya single. Ada alat deteksi rapid test yang hanya membaca 1. Tapi di rumah saya pertama kita punya itu ada 2, IgG dan IgM. Jadi bisa tahu ini kronik, sudah pernah kena atau saat ini sedang aktif. Gitu. Dan itu sangat membantu. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada, semua orang tidak diperiksa dengan maksimal. Gitu. Next. Oke, coronavirus. Next. Ini ya, ini loh gambarannya. Nah, ini gambaran dari coronavirus. Lihat ya, dia luar biasa cantik kayak rambutan. Kalau tunjukkan di bawah mikroskop itu kayak rambutan. Dan dia ini bentukannya adalah RNA, ya, rantainya positif, envelop, dan ordonya midviral. Jadi ordonya dia, familinya Coronaviridae, satu golongan dengan SARS. Jadi SARS itu satu golongan, satu family, ya, corona. Subfamily Coronaviridae, genusnya ini yang kita baca biasanya alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Alpha ini terbaca pada manusia, yang beta terbaca pada hewan. Bayangkan dia pintar sekali. Harusnya dia hidup di inang hewan. Saking pintarnya dia bereplikasi, dia bisa hidup di inang manusia. Kan harusnya apa sakit ini, virus ini itu zoonosis. Zoonosis itu apa sih, Dok? Dia awalnya hidup di hewan, kemudian ditularkan ke manusia. Tapi sekarang sudah tidak ada istilah itu, tapi human to human. Jadi manusia kepada manusia lainnya. Kita
kondisi lokal. Jadi dia tidak ditularkan dari luar negeri, tapi dianya ditularkan dengan teman-temannya di lingkungannya sendiri. Itu yang menakutkan, karena kita sudah tidak bisa melihat dari klaster mana. Itu yang susah untuk kita melakukan screening ke semuanya. Next, ya, zoonosis, transmisi dari hewan ke manusia. Awalnya di Wuhan itu ada beberapa hewan yang jadi tersangka utama. Waktu itu kelelawar, terus yang kedua ular. Waktu itu dilakukan karena yang positif itu ternyata habis memakan ular. Next, coronavirus merupakan virus bersirkulasi hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Hewan dengan coronavirus dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Kasus MERS dan SARS serta kasus outbreak saat ini, epidemi 2 beta coronavirus, SARS dan MERS. Ini ya, beta coronavirus pada hewannya awalnya SARS dan MERS tingkat kematiannya sebenarnya lebih tinggi. SARS dan MERS lebih tinggi dibandingkan sekarang COVID-19. Tapi tingkat penularannya yang luar biasa berlipat-lipat dari SARS dan MERS. Ingat nggak dulu kejadian waktu SARS dan MERS? Sebentar aja kan, nggak ada yang sampai sekarang selama ini. Sampai WHO bingung menentukan puncak pandeminya kapan. Mereka kemarin menghitung akhir April, tapi sekarang mundur lagi. Semoga harapan mereka untuk hitungan untuk outbreak tertingginya atau peningkatan tertingginya itu benar-benar April sudah. Habis itu kalau sudah tinggi akan menurun landai. Harapannya seperti itu. Kemudian ini yang kemarin ya mirip. Jadi yang dimakan itu ular awalnya di Wuhan. Penelitian terakhir malah menemukan katanya terenggiling juga. Tapi ini masih tanda tanya karena hasilnya tidak pada coronavirus jenis yang sama. Next, ini ya, coronavirus stabilitas inaktivitasnya bisa nggak? Bisa. Coba, dia ternyata sensitif terhadap panas. Pasti banyak yang bilang, dok, boleh nggak berpanas-panasan? Kalau mungkin aku nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau puasa, berpanas-panasan, belum, sudah cairan kurang, dipanaskan jadi apa? Dehidrasi nantinya. Masuk rumah sakit bukan karena coronavirus, tapi karena dehidrasinya. Kemudian efektif dan diaktifasi oleh apa? Pertama, pelarut lipid. Contoh ya, ini dengan pemanasan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Ini kalau pemanasan, bukan UV ya. Kalau UV sendiri boleh. Nih, poin. Berapa lama dok? Di cahaya beberapa ada literatur bilang di jam 10 sampai 11 itu boleh. Minimal adalah 10 sampai 15 menit aja. Nggak usah terlalu lama. Nanti lama jadi gosong. Oke, alkohol boleh diberikan. Dok, ini di pasaran nggak ada tuh 75%. Boleh nggak 70%? Boleh. Bahkan WHO bilang kemarin tidak 75%, tapi 60 saja udah cukup alkohol. Kemudian desinfektan klorin, hidrogen peroksida, formaldehid, dan kloroform. Pemanasan 20 menit setelah mendidih untuk peralatan makan. Dok, ini ada kasus. Jadi pasien ini rapidnya positif dok, tapi dia nggak ada gejala. Orang tidak bergejala boleh nggak dok diisolasi di rumah? Boleh. Nanti tergantung yang positif rapidnya IgG atau IgM-nya. Kalau yang positif IgG-nya diulang lagi rapidnya 7 sampai 10 hari. Kalau IgM-nya yang positif harus dilakukan swab. Pada saat itu boleh nggak campur makanan? Tidak boleh. Alat makan disendirikan, kamar sendiri, tempat mandi sendiri. Benar-benar dia eksklusif, tidak boleh bercampur dengan keluarga yang lain. Kalau nanti hasilnya positif dok, di Jakarta karena rumah sakitnya sudah full semuanya, mereka ada beberapa Kemenkes
itu malah bisa diisolasi di rumah karena tidak ada tempat. Bersyukurlah di Balikpapan Dinas Kesehatan itu memberikan ini literatur gitu bahwa kalau sudah positif harus diisolasi, jangan sampai dikembalikan ke tempatnya. Kenapa? Belum tahu, kita nggak bisa monitor dia kontak dengan siapa. Nah, itu yang ditakutkan penularannya akan jauh lebih tinggi. Lakukan untuk sayur buah direndam, kemudian dicuci dengan air minum bersih, sinar ultraviolet, black 1-3% ke permukaan seperti media, kursi dan lain-lain. Chlorhexidin tidak efektif untuk inaktivatis. Ini nggak pernah dipakai. Kita harus pakainya klorin di rumah sakit, dan itu sudah cukup, ternyata ada di sini. Next. Ini ya, pasti orang dok, saya nggak ada demam. Waktu itu saya punya pasien, dia tidak demam, tidak batuk, tidak sesak. Dia tidak ada keluhan seperti itu yang seperti digambarkan, tapi dia diare, nyeri perut. Foto ronsennya pneumonia. Habis itu dicek, hasilnya positif. Tahu sekeluarganya semua positif. Jadi di situ anak suami tidak ada gejala apapun, tapi dia beresiko menularkan ke manusia yang lain atau orang lain. Kalau orang lain imunnya bagus, dia tidak akan menimbulkan gejala. Tapi kalau kena pada pasien atau orang lain yang tua, penyakitannya ada sakit yang lain seperti sakit paru, asma, BPOK, TB, punya diabetes, punya sakit jantung, ini akan memperberat. Karena beresiko sebenarnya kematiannya kausanya penyakit pemberatnya, bukan karena virusnya, tapi virus ini memperberat, makin memperberat. Next. Ini ya, awalnya sebenarnya paling tinggi itu adalah sesak nafas. Tapi pada saat sudah mulai menggunakan intensive care unit atau ventilator itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Yang ditakutkan seperti di Itali. Itali itu jumlah penderita dibanding dengan alat perawatan di rumah sakit dan juga rumah sakit dan tenaga medis tidak mencukupi. Makanya mereka sampai memilah-milah mana yang perlu dirawat, mana yang enggak. Itu sampai seperti itu, luar biasanya. Semoga Indonesia jangan. Makanya harapan saya sudah stay at home gitu aja. Bantu kami tenaga medis, jangan pergi-pergi keluar rumah. Kalau enggak, surga ini kita juga boleh libur ya. Jadi harapannya yang stay at home, yang udah stay aja, jangan pergi kemana-mana. Kemarin saya ada pegawai salah satu perusahaan. Dok, ini kan mau lebaran. Saya mau pulang dok, saya minta surat jalan. Apa yang saya berikan? Saya tidak akan memberikan. Kenapa? Kita red zone. Di sana ada bapak ibunya mbak yang sudah tua. Mbak bawakan ini bukan dibawakan kebahagiaan atau dibawain apa. Bisa jadi mbak membawa virusnya. Sudah, sementara di sini dulu sampai pandemi ini selesai. Setelah itu silahkan mau cuti dan sebagainya. Kenapa? Karena kita jangan sampai menjadi carrier atau pembawa dari virus ini. Kalau mengenai saudara yang masih muda mungkin is okay, dia akan sembuh sendiri karena virus ini sebenarnya adalah self limited, dia bisa mati sendiri, luluh sendiri, selesai. Tapi selama kekebalan tubuhnya bagus. Kalau tidak, dia akan menjadi pemberat dan bisa menyebabkan salah satunya adalah gagal nafas. Jadi gagal nafas pada pasien pneumonia itu biasa. Tapi yang tidak biasa adalah pneumonia penyebabnya virus ini. Kenapa? Kadang tidak ada keluhan, semua parunya itu tertutup infiltrat penuh dan luar biasa, terlihat tidak bagus ronsennya hanya hitungan 1-2 hari. Yang berikutnya apa? Gagal nafas. Gagal nafasnya kalau sudah terpasang alat bantu nafas susah untuk melepas lagi. Biasanya terlepasnya karena kematian.
Jangan sampai seperti itu ya. Ini bedanya, dok, bedanya SARS, MERS dan COVID-19 apa? Padahal dia itu sama-sama dari family corona. Ternyata kita lihat pertama kali ditemukan berbeda ya. COVID Wuhan, SARS juga Cina, MERS ini ditemukan di Timur Tengah dari ini yang kelelawar ular dan sebagainya. Nah, kalau ini sama, kelelawar ular menjadi pembawa. Kalau yang satunya unta, jadi awalnya kelelawar pindah ke unta sehingga menulari manusia. Semua zoonosis. Yang ini juga sama kelelawar. Intinya ini beberapa ada yang dicurigai dari kelelawar. Kemudian di Wuhan, coronavirus ini menular ke manusia juga dari menyentuh atau memakan. Kalau dulu SARS itu dia biasanya dari saluran pernapasannya. Nah, kalau ini mulai droplet, luar biasa. COVID-19 ini pintar sekali, dia bisa bertahan di alat-alat. Dulu dipikir adalah dari saluran nafas saja, ternyata ini tidak, tapi dari droplet dan bisa bertahan hingga 8 hari di benda. Luar biasa. Tapi dia tidak suka sabun. Nah, dia mati dengan sabun, makanya sering cuci tangan. Kalau habis keluar, baju dilepas dulu, direndam pakai apa? Dok, harus ini kadang ini susah pakai obat-obat yang itu. Udah, nggak perlu, deterjen aja. Deterjen dikasih, udah cuci, jelas dia mati sendiri dengan itu. Makanya sering-sering cuci tangan. Gejalanya beda nggak? Beberapa memang ada yang berbeda. Kalau MERS itu ada diare juga, ada gangguan pernafasan, ada demam dan batuk. Kalau SARS dia tidak ada diare gangguan. Jadi virus ini selain ke saluran nafas, dia di pencernaan juga ditemukan. Makanya ada sakit kepala dan diare, dan ada juga yang muntah. Pasien saya ada yang muntah, bukan diare. Jadi dia muntah, nggak ada demam tapi nyeri kepala. Jadi sekarang sudah luar biasa. Tidak semua gejala ini ternyata sudah di luar itu virus ini membuat gejala. Kemarin ditemukan ternyata dari apa? Gatal-gatal di badan, kayak orang cacar air. Tapi sembuh hanya 2-3 hari selesai. Ternyata hasilnya swabnya adalah positif. Dia tidak demam, dia tidak apa, hanya gatal-gatal kayak orang tiduran juga. Sekarang sudah luar biasa. Kemudian ada gangguan di alat kelamin laki-laki kemarin ditemukan juga. Tapi itu masih wacana yang harus kita gali. Apakah ini sudah sampai ke saluran kelamin seperti itu? Tapi masih belum tahu. Kalau yang di urtikari ternyata memang ada laporan beberapa. Next. Ini ya, fatality rate, jadi fatal kematiannya menyebabkan apa? MERS 35%, SARS 14,5. Ini di tanggal Januari tanggal 10 itu di 3,03. Sekarang sudah jauh dari itu. Ternyata sampai 3-5% menyebabkan kematian. Sejak banyak kematian juga di Indonesia menyumbangkan ke dunia, akhirnya hitungannya berbeda lagi. Next. Ini ya, penularannya ya. Transmisi dari manusia ke manusia. Lihat. Makanya selalu digaungkan social distancing. Udah kurangi kumpul-kumpul. Di Italia itu kan awalnya dia tidak mengindahkan sama WHO, tapi mereka masih sering kumpul-kumpul. Orang Italia itu memang budayanya kumpul-kumpul, kongko, minum kopi dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kemudian kontak antara orang, ada droplet seperti batuk bersin. Makanya sekarang kalau lihat orang batuk bersin, semua pada nolak, semua pada takut menyentuh benda permukaan yang terdapat virus di sana. Ketika menyentuh, hati-hati pada saat menyentuh benda, tangan kita membawa. Kemudian ucap-ucap mata, ya, pegang-pegang hidung, mulut. Ini yang merupakan transmisi untuk penularan.
bisa nggak dok melalui mata? Bisa. Jadi dokter yang meninggal pertama kali di Wuhan, sebenarnya dia menggunakan APD lengkap, tapi dia lupa memakai Google-nya. Waktu itu dia lepas, kena percikan masuk ke mata. Awalnya seperti orang sakit mata, konjungtivitis. Kok nggak sembuh-sembuh dikasih obat, berikutnya yang terjadi adalah dia langsung gagal nafas. Jadi tidak ada batuk, tidak berdemam, gagal nafas dan sebagainya. Ternyata dia positif hasil swabnya. Oke, next. Ini ya, ternyata kontaknya di mana? Patogen yang ini ya, virusnya ditransmisikan melalui kontak langsung dengan mukosa atau kulit yang luka. Bisa. Kemudian masuk ke badan melalui membran mukosa atau kulit yang rusak, terutama dalam transmisi virus. Transmisi ini disebabkan kontak langsung dengan sekret yang berisi patogen. Jadi sekret, tidak semua sekret menulari, tapi yang berisi virusnya atau patogennya. Next. Ini ya. Dok, jarak amannya berapa? Banyak yang bilang jarak aman adalah 1-2 meter. Jadi memang nggak boleh berdekatan. Tapi kemarin ada peneliti, tapi masih belum di share sama WHO. Ternyata virus ini pintar sekali, dia bisa bertahan di udara katanya. Jadi bisa sampai 4 meter jaraknya. Tapi kita masih berpatokan yang 1-2 meter. Jadi nggak boleh deket-deketan sudah. Peluk-pelukan, cium-ciuman, cium tangan, begini aduh sudah jangan sudah. Udah cipika-cipiki besok aja. Lebaran ini insya Allah melalui silaturahmi yang lain mungkin bisa dilakukan via video call dan sebagainya sementara. Semoga wabah ini segera berakhir, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan khusyuk, kemudian bisa bermaaf-maafan dengan keluarga, semuanya tanpa harus dibatasi. Oke. Ini ya, 5 mikro suatu cairan. Ini droplet. Apa sih droplet atau percikan? Suatu cairan yang berisi partikel atau patogen dengan diameter lebih dari 5 mikrometer. Kemarin ditanya, dok, kalau dia ukuran segitu, bisa nggak saya pakai masker kain? Bisa, dia nggak masuk ke saya. Itu yang sekarang sedang kita galakkan karena kita tenaga medis kekurangan masker. Yang kita punya masker N95, masker seperti ini ya, masker surgical itu dipakai untuk kami tenaga medis. Tapi untuk yang lain boleh nggak untuk menggunakan kain? Yang penting pada saat kontak dia menggunakan itu ya, kita sudah set dengan apa yang ditetapkan. Jadi masker yang sesuai dengan tenaga medis. Yang pasti apa? Untuk memastikan kalau untuk dia terfilter itu tidak maksimal, lebih maksimal kita pakai N95 dan masker surgical. Tapi minimal dropletnya dia tidak kemana-mana. Kalau viral-nya tidak sampai terfilter oleh kita kalau kita menggunakan masker kain. Next. Ini beberapa prosedur invasif, jadi kita menggunakan bronchoscopy swabbing dan sebagainya. Next ya, itu sangat beresiko terjadinya penularan. Next, ya ini ya contoh-contoh dropletnya. Bersin itu memproduksi berapa droplet? 40.000, luar biasa, 40.000. Yang kemudian droplet ini ukurannya bervariasi, mulai dari 0,5, 12 mikrometer. Diameternya. Batuk menyebarkan 3.000 droplet, ya. Kalau bicara itu 3.000 juga. Jadi intinya pasien TB pun sama. TB itu airborne disease, jadi dari penyebaran udara. Itu kalau dia ngomong itu 200 kuman yang dia sebarkan. Kalau dia batuk 4.500 kuman. Kalau dia bersin atau seperti itu 1 juta kuman yang disebarkan.
dan alhamdulillah hasilnya bagus untuk pasien, dan saya membuktikan sendiri pasien saya baik sampai dinyatakan selesai. Ini tinggal tunggu satu lagi, sudah kita kirim ke positif, semua diarahkan ke Kardioso. Semua di sana karena pusat rujukan tetap ke sana. Ya, next. Ya, next. Nah, ini ya yang dibilang, Dok, ada pasien namanya pengawasan, pemantauan, orang tanpa gejala yang terbaru malah. Ya. Itu apa masih dalam pengawasan? Ternyata pasien dengan demam atau riwayat sebelumnya demam boleh dimasukkan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau pneumonia ringan. Jadi perlu waspada ya pasien dengan seperti ini. Dan pada 14 hari terakhir ada riwayat kontak dengan orang yang sakit COVID-19 atau riwayat bepergian. Sekarang sudah tidak bilang keluar negeri, cukup keluar daerah saja kita harus hati-hati. Next. Ya, ini orang dalam pemantauan. Jadi apa sih yang dipantau? Ini yang dibilang orang ODP, orang dalam pemantauan. Kalau PDP dalam pengawasan. PDP pun dulu, kalau dulu PDP harus diisolasi, tapi sekarang PDP tanpa gejala ataupun gejala ringan bisa diisolasi mandiri di rumah. Jadi semua aturan bisa berubah melihat kondisi kemampuan rumah sakit di daerah masing-masing. Seseorang yang mengalami gejala atau riwayat demam 38 derajat, kemudian sistem pernapasan batuk pilek dan sebagainya, pada 14 hari terakhir ternyata dia memiliki transmisi lokal. Ini yang dibilang dipantau. Transmisi lokal di mana? Di Indonesia saja. Kemudian tinggal di Indonesia dengan kasus konfirmasi. Ya, ini kalau luar negeri kan jadi pengawasan, kalau yang di sini jadi pemantauan. Gitu. Kasus probable apa dong? Ternyata kasus yang probable, jadi sudah selesai dari PDP nih. PDP harus ditentukan dia suspek ya, ini di arah suspek atau dia probable atau sudah konfirmasi. Kalau probable ternyata dia sudah dilakukan swab, tapi hasilnya adalah positif pan coronavirus atau beta coronavirus. Beta tadi kan ada di hewan, kok ada di manusia? Berarti kan bacaannya mungkin kita harus lakukan ulang. Karena saya punya pasien suami istri, suaminya sudah positif, istrinya bacaannya adalah pan coronavirus. Jadi masih false, dicoba lagi diulang, dan ternyata hasilnya positif juga. Jadi kalau sudah ini probable harus dilakukan apa? Cek lagi, swabnya dicek lagi. Bisa jadi negatif, bisa jadi itu positif. Kalau kasus konfirmasi ini sudah dinyatakan dia positif. Dok, kalau sudah positif dinyatakan sembuh gimana? Kita klinis ini tetap melihat klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, salah satunya evaluasi dengan swabnya. 2 kali hasil swab ulang negatif, berarti 2 kali ya, dulu negatif, berikutnya negatif berturut-turut, dinyatakan dia selesai dan atau negatif, boleh pulang. Langsung pulang nggak dari rumah sakit? Tidak, tetap karantina bisa sampai 8 hari dulu atau 7 hari baru boleh balik ke rumah. Di rumah pun dia masih diawasi, jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Karena beberapa kasus ternyata setelah dinyatakan negatif ada gejala lagi, muncul positif lagi. Nah, ini yang ditakutkan, kita harus menjaga segala sesuatunya ya. Oke, next. Kontak erat sama ya, salah satunya kami tenaga medis, itu salah satunya. Kemudian perawat, yang merawat menunggu tinggal serumah, berada satu ruangan, orang yang bepergian, ini yang dibilang kontak erat. Makanya tracking pada pasien-pasien COVID-19 yang terkonfirmasi itu sangat penting. Contohnya ada yang positif, itu ditanyain naik pesawat apa Pak? Itu dari KKP. Jadi dari KKP nanti lihat, oh
Kalau sudah ada kontak seperti ini, ada gejala, dan harus dilakukan pemeriksaan. Next, ini ya alur deteksi dininya sebenarnya semua sudah jalan. Kalau kami pasien dengan kita curigai untuk arah PDP atau pasien pengawasan, kita lapor ke dinas kesehatan sebagai pemangku. Nah, beliau yang menentukan nanti mau diarahkan kemana nih, isolasi rumah sakit mana, ditempatkan di mana, karena pusat rujukan satu, kalau penuh baru di beberapa pusat rujukan. Di sini ada 3 pusat rujukan, Kandioso, kemudian rumah sakit Utara, sama satu lagi rumah sakit Beriman. Jadi kalau kami itu hanya menerima, habis itu sudah kita arahkan sesuai mandat dari dinas kesehatan, diarahinnya kemana. Next. Ini ya, sekarang alhamdulillah KKP jauh lebih bagus. Dulu saya miliki pasien dari luar negeri itu tidak punya yellow card alert ya untuk pendiagnostikan, biasanya awal masuk untuk kartu kuning kesehatan. Sekarang semua penumpang yang sudah bepergian pasti dikasih sudah kuning, karena ini untuk memantau di puskesmas pun itu sangat terbantu dengan kartu ini. Next. Ini ya, rujuk ke RS, rujukan. Ini seperti tadi yang saya gambarkan. Jadi swabnya itu dari hidung sama tenggorokan. Sakit dok, sakit. Saya sudah merasakan saya sakit. Saya kemarin di swab karena pasien yang saya rawat itu waktu itu positif, dan waktu itu saya ada gejala nggak enak di tenggorokan. Saya swab, hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu sebenarnya ada protapnya. Jadi intinya jangan panik, tetap waspada, itu yang utama. Ya, next. Oke, ini orang dalam pemantauan ya. Biasanya orang dalam pemantauan boleh isolasi mandiri di rumah, self karantin dengan pelaporan harian. Kalau saya melakukan setiap hari, pasien-pasien saya suruh lapor kondisinya, checking di mana. Mungkin kalau salah satu karyawan PLN ada yang saya ini seperti itu, dan alhamdulillah karyawannya PLN luar biasa. Beliau sangat intens setiap hari melaporkan sampai dia dinyatakan selesai masa karantina. Terima kasih, itu bentuk apa ya, kedisiplinan bahwa pinginnya kita sehat, tidak ada gejala apapun, dipantau dengan sedemikian rupa. Oke, next. Ini ya, yang kontak erat dilihat, tetap dipantau, tidak ada namanya dibiarkan, tetap dipantau. Ini bantuannya dari puskesmas biasanya untuk melihat, memantau. Ini komunikasi untuk resiko. Kalau ada demam batuk langsung dijadikan PDP kalau dalam pasien pemantauan. Next. Nah, ini ya. Ini yang sekarang kita lakukan. Jadi jika dia kontak erat tapi resiko rendah, contohnya dia nggak ada gejala, kontak pasien dalam pengawasan atau suspek. Dok, saya itu kontak dengan pasien yang sekarang dirawat di isolasi. Hasilnya apa mbak? Hasilnya belum tahu dok. Berarti kan dia kontak dengan pasien suspek atau PDP yang tidak tahu hasilnya. Ini dibatasin aktivitasnya. Ini dibatasin aktivitasnya. Karena dia nggak ada gejala, cuma takut aja. Ya udah, screening aja. Jika semuanya aman, batasin aja aktivitas. Social distancing, kemudian physical distancing, dan sebagainya. Kemudian kontak erat resiko tinggi tanpa gejala, kontak dengan pasien probable atau terkonfirmasi. Dok, saya kemarin satu pesawat nih sama pasien yang sekarang lagi dirawat di isolasi dan positif hasilnya dok. Wah sudah ya, panik, baru bisa. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan sampel hari ke-1 dan hari ke-14. Ya, observasi aja, ya tetap karantina. Kemudian orang dalam pemantauan, ternyata dia itu ada demam atau batuk atau nggak bergejala.
Ya, gejala ringan sampai berat, riwayat dari negara terjangkit, riwayat paparan, ini dilakukan pemeriksaan sampel dari ke-1 dan ke-2. Ini isolasi rumah sakit kalau sudah PDP. Cuman ini susahnya adalah VTM kita atau virus transport media itu sangat terbatas. Alhamdulillah sekarang ada beberapa alat yang expert, hanya nanti cartridge-nya yang berbeda, itu bisa untuk melakukan PCR. Jadi dok rapid itu berapa persen angka akurasinya? Di bawah 30%. Yang paling bagus apa? PCR, goldnya tetap PCR. Itu yang paling gold standar untuk pemeriksaan. Jadi PCR yang pertama itu 97%. PCR pun dilihat organ mana yang diambil untuk dilakukan swab. Orofaring, nasofaring itu angkanya paling tinggi, 97%. Boleh nggak dilakukan tempat lain? Bisa, tapi persentasenya tidak setinggi itu. Makanya negara Korea sama Cina tetap melakukan swab di naso dan orofaringnya. Oke, lanjut. Pencegahan, next. Ini ya, dok, kliniknya seperti apa? Sudah gunakan aja alkohol. Alkohol di sini 75%, tapi sebenarnya dengan 60% saja itu sudah oke. 60%. Klorin ini yang dilakukan di rumah sakit kami, hidrogen peroxide dan kloroform. Ini yang kita kadang nggak punya dan ini sudah habis di pasaran. Luar biasa habis. Next. Ya. Ini ya, ini bentuk di bawah mikroskop persis seperti ini. Gambarannya persis seperti ini. Jadi kayak rambutan. Rambutan tapi ujungnya masih ada bulatan dikit. Dia bisa mati dengan pemanasan 56% selama 30 menit. Oke, next. Ini ya, masker. Masker N95 memang hanya untuk tenaga medis dan dia yang paling tinggi 95%. Ya. Kemudian masker bedah dia ada 3 lapis. Dok, masker bedah bagus juga nggak? Bagus lah. Dia di atas 90% karena dia ada 3 lapis. Yang depan ini fungsinya untuk apa? Kalau ada orang batuk bersin, dropletnya tidak masuk, tapi dia ada filternya. Nah, kemudian ternyata tengah masih ada filter lagi. Di belakang itu bentuknya absorpsi atau menyerap. Jadi kalau kita batuk bersin kan ada percikan, itu diserap sendiri. Ya, ada 3. Masker karton ini yang sering dipakai ya, efisiensi yang virusnya rendah, tebal dan pengap. Nah, ini yang banyak dijual. Tapi memang menggunakan minimal tidak menyebarkan dropletnya. Next. Oke. Ini. Nah, tapi kemarin kenapa? Karena kita tidak punya namanya masker yang sangat spesifik untuk itu. Jadi boleh nggak masker kain? Walaupun sebenarnya dia tidak bisa menyerap virus, tapi droplet yang sudah di share ke mana-mana itu ini 70%, 60% ini untuk virus, sebenarnya dengan virusnya, dropletnya, supaya nggak nyebar kemana-mana. Intinya tetap pilihan memang N95 sama masker surgical. Tapi kalau yang lain-lain seperti ini, ya tetap itu pilihan yang kedua. Oke, next. Jika sakit, ya dok saya mau batuk, pilek dan sebagainya, udah. Kalau saya ada gejala, konsultasi dokter. Hindari tempat ramai, ya social distancing. Pergunakan masker, etika batuk dan cuci tangan. Jadi selama puasa, mungkin kalau dulu sering sholat berjamaah, pergi ke masjid dan sebagainya. Tapi sekarang memang harapannya salah satunya adalah hindari tempat ramai. Itu salah satu alat atau tindakan untuk memutus mata rantai. Dalam arti sebenarnya virus ini kalau diam 14 hari kita nggak ngapa-ngapain, kita
Yang nggak bergejala ya udah di rumah saja. Intinya seperti itu. Bisa sembuh sendiri. Virus ini bisa sembuh sendiri. Self limited. Virus apapun self limited. Oke. Next. Dok, kalau puasa, apa yang perlu kita berikan? Boleh nggak minum vitamin? Silakan. Dalam satu formularium, ya, formularium terapi untuk pasien dengan COVID-19, salah satunya adalah vitamin C, dosis tinggi. Tapi kalau yang nggak sakit ya udah vitamin C aja, nggak perlu yang dosis tinggi. Pasien saya kalau yang udah COVID ya harus saya berikan minimal 400 mg per hari, gitu. Jadi dosis tinggi yang minimum. Dok, tapi lambung saya gimana? Ada caranya. Contohnya minum vitamin C-nya pada saat apa? Sahur, habis makan, dijedain berapa jam sholat dulu tahajud, ya, terus minum vitamin, baru aktivitas yang lain. Jadi pastikan perut sudah terisi. Terus dok, apa saja yang dimakan dan diminum yang boleh? Intinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan, makan makanan bergizi, hindari makanan yang dimasak tidak sempurna. Jadi kadang-kadang dibakar setengah matang atau apa. Sudah, stop, jangan dulu sementara. Kemudian makan sayur, buah, susu dan makanan yang proteinnya tinggi, semua boleh dikonsumsi karena itu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, next. Ya, menjaga stamina, perilaku hidup sehat, imunisasi, dan PLN sudah melakukan itu luar biasa supportnya untuk karyawannya yang dilakukan imunisasi. Dok, imunisasi apa yang untuk COVID-19? Tidak ada. Saya jelaskan di sini imunisasi tidak ada yang untuk itu. Tapi membatasi terjadinya influenza karena virus yang lain dan pneumonia karena virus yang lain bisa ataupun bakterial bisa. Tapi untuk membatasi penyakit yang lainnya muncul di diri kita. Makan sehat dan bergizi yang protein tinggi. Apapun yang tentang protein sudah dimakan aja karena itu bagus sekali. Next. Ya, sudah ada gejala seperti ini, mohon segera lapor ke petugas medis. Next. Oke, next. Ini ada fakta. Ini yang health advice WHO ya. Jadi WHO itu mencanangkan bahwa tidak hanya tugas rumah sakit atau pemerintah saja. Yang pertama, cegah diri sendiri. Jadi ini dari kita sendiri. Cegah dengan cara hindari kontak langsung tanpa terproteksi. Makanya wajib pakai masker. Kemudian jauhi hewan-hewan peliharaan ataupun hewan liar dulu ya. Tetap cuci tangan. Semua ada cuci tangannya dari WHO. Yang berikutnya, cegah orang lain tertular atau sakit dengan cara apa? Saat batuk tetap etika batuk yang diterapkan, ya. Buang tisu ke tempat sampah, kemudian cuci tangan, tetap cuci tangan. Hindari bepergian jika sakit atau bepergian ke tempat order. Dok, saya nggak sakit, saya boleh nggak keluar-keluar? Kalau sekarang mohon stay at home, jangan keluar-keluar. Batasin sudah, kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Kenapa? Karena keadaan kita sehat belum tentu kita itu tidak menjadi karier atau pembawa, ya. Gunakan masker jika sakit. Makanan yang aman, masak matang dan higienis, dicuci bersih ya. Ketika berbelanja di pasar jangan lupa hindari semua pucuk-pucuk mata, ini hidung, kemudian mulut. Hindari menyentuh semua makanan, hewan liar dan sebagainya, cuci tangan. Kemudian ketika bekerja di pasar tetap dia harus memproteksi, pakai sarung tangan, pakai masker. Saya itu sampai penjual sayur di rumah saya dikasih pakai masker dan pakai sarung tangan. Alhamdulillah beliau sangat aware sekali dan sekarang tiap hari selalu pakai karena itu untuk dirinya sendiri. Next. Oke, ini beberapa media sosial dan nomor hotline Kementerian Kesehatan, bisa lapor ke sini
ya. Kalau stay at home, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, social distancing maupun physical distancing, pakai masker jika aktivitas keluar rumah, ya. Oke, salam sehat.